Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini kembali kita dapat beribadah di tempat ini. Walaupun kita tidak dapat bersama-sama di tempat ini, walaupun kita ada di rumah, dimanapun kita berada pada saat ini, saya yakin sukacita yang dari Tuhan tetap ada menyertai kita semuanya. Amin. Haleluya, kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Tidak ada ketakutan di dalam diri kita. Apapun yang terjadi, biarlah kuasa Tuhan itu selalu ada menyertai kita semuanya. Dimanapun berada pada saat ini, kita mau bersukacita bersama-sama. Meskipun musuh di depan kita, biarlah Tuhan itu yang menjadi andalan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Ya Tuhan. Rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin Tuhan. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Dialah sumber kemenangan kita Bapak Ibu. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin Tuhan. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Dialah sumber kemenangan kita Bapak Ibu. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Sungguh Dia Bapa yang luar biasa bagi kita. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, biarlah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena Dia sangat baik bagi kita. Kita sambut Dia di dalam hidup kita. Kalau Yesus ada di dalam kita, tidak ada yang perlu kita takutkan. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan di dalam hidup ini. Karena Yesus ada di dalam diri kita. Kita mau agungkan Dia. Kita mau sembah Dia. Dialah satu-satunya Bapa yang menjadi pelindung di dalam hidup kita. Dalam keadaan apapun, biarlah kita tetap bersandar kepada
sungguh indah. Dia Yesus. Dia Bapa yang ajaib. Haleluya. Dia ajaib. Ya Tuhan. Dia mulia. Dia agung. Dia cinta padaku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatanku. Kita sambut Yesus dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, Haleluya Yesus. bagi yang mulia, ku
kepadamu atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan yang sudah pelihara hidup kami sampai pada saat ini. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu bagi kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini. Semuanya berkat kemurahan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih buat segala kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami takutkan dan khawatirkan di dalam hidup ini. Karena Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau ada menopang kami. Engkau ada melindungi kami Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah senantiasa bagi-Mu segala hormat, kemuliaan, pujian dan syukur kami. Karena hanya Engkau yang layak menerimanya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, pengurapan yang dari surga turun atas kami dimanapun kami berada. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati hamba-Mu Bapa yang akan sebentar menyampaikan firman Tuhan. Urapan yang dari surga turun atas hamba-Mu. Engkau yang akan berkata-kata, Engkau yang akan berbicara, Engkau yang akan memberikan kami kekuatan dimanapun kami berada. Melalui firman yang disampaikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala hormat, kemuliaan, pujian dan syukur kami senantiasa hanya bagi Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat Paskah bagi Bapak Ibu, Saudara dan jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, walaupun hari ini kita melakukan acara Paskah tidak dalam gereja untuk bersama, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan yang masih memberikan anugerah-Nya bagi kita semua untuk memperingati Paskah pada tahun ini. Ayat yang saya akan ambil pada ibadah ini adalah dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-28 sampai ayat 30. Yohanes 19 ayat 28 sampai ayat 30 katakan demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, tema yang saya angkat dari renungan kita pada saat ini adalah kematian Yesus menyelesaikan masalah hidup kita. Berbicara tentang masalah hidup, kita semua menghadapinya, dan itu adalah bahagian dari kehidupan kita masing-masing. Tetapi kita akan melihat dari peristiwa kematian Yesus ini, maka ketika kita mengadakan satu layatan kepada orang mati, yang kalau orang itu adalah masih muda, maka kita mendapatkan keluhan dari keluarga, bagaimana mereka dalam kesedihannya dan mengharapkan agar supaya anaknya atau saudaranya yang masih punya masa depan yang panjang dan bahkan masih banyak cita-cita yang diharapkan yang tidak terpenuhi. Mereka hidup dalam kesedihan dan kematian itu tidak dapat ditanggulangi atau tidak bisa diatur. Tetapi kita melihat apa yang terjadi pada kematian Yesus. Yesus mati pun dalam keadaan di mana Dia masih muda. Tetapi dalam kematiannya adalah luar biasa.
dia katakan bahwa sudah selesai. Dia selesaikan dengan tuntas. Dan ini adalah ucapan kata yang terakhir ketika Yesus ada di kayu salib. Dan dia katakan, dia deklarasikan, sudah selesai. Selesai apa yang dia telah lakukan untuk manusia dan bukan untuk dirinya sendiri. Banyak anggapan yang berkata bahwa dengan kematian Yesus adalah kekalahan. Bahkan ini juga yang membuat murid-muridnya tertunduk dan tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Menganggap sang guru mereka telah tiada, telah mati, dan mereka pun tidak punya harapan lagi. Mereka anggap bahwa Yesus telah mati, dan mereka pun tidak punya kekuatan lagi untuk menjalani hidup ini. Mereka lupa bahwa kematian Yesus telah menuntaskan semua masalah kehidupan kita manusia. Nah, untuk itu bagaimana dan apa yang sudah diselesaikan oleh Yesus bagi setiap kita dalam masalah hidup kita. Nah, yang pertama adalah bahwa seluruh nubuatan dalam perjanjian lama yang berhubungan dengan kematian Yesus telah digenapi oleh Yesus sendiri. Dalam perjanjian lama kita temukan bagaimana nubuatan-nubuatan yang arahnya menuju kepada Yesus dan telah digenapi oleh Yesus. Sama seperti yang dikatakan, salah satunya adalah dari Yesaya pasal 53 ayatnya yang keempat sampai ayat 6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ini yang diselesaikan oleh Yesus. Melalui kesengsaraannya, melalui kematiannya. Dikatakan bahwa dia menanggung semua derita kita. Dia menanggung penyakit kita. Dan telah diselesaikan. Semua permasalahan hidup yang begitu berat yang kita alami dalam hidup ini. Dia selesaikan dengan sempurna, dengan tuntas, tanpa sisa. Dan itu sebabnya kata-katanya sekali lagi dia katakan, sudah selesai. Bagian kita adalah mensyukuri tentang anugerahnya yang dia telah kerjakan bagi hidup saya dan hidup saudara. Yang telah menanggung semuanya untuk kita semua. Yang kedua, dia selesaikan yaitu ketaatannya terhadap hukum Allah. Bagaimana dikatakan Filipi bahwa dia taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Ketaatan adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi kita. Ketika orang-orang melakukan hukum Taurat, tidak ada seorang pun yang pada akhirnya melakukan Taurat itu yang membawa kepada jaminan keselamatan. Tetapi Taurat itu adalah menuntun kita ke arah Kristus dan Yesus yang telah melakukan dalam sebuah ketaatan. Untuk apa? Ketaatan yang dilakukannya itu memberikan kita untuk kita diampuni, untuk kita dibawa kepada kesucian dan kemudian dibawa kita kepada kebenarannya dan hidup dalam kebenarannya. Dan untuk taat dalam kebenarannya melalui firman yang seringkali dan selalu kita renungkan bersama. Kita belajar untuk hidup dalam ketaatan. Menyelesaikannya sampai selesai sama seperti yang dilakukan oleh Yesus bagi kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu kuasa setan dan dosa yang sudah diselesaikan oleh Yesus bagi kita. Kuasa setan dan kuasa dosa yang menguasai manusia sehingga manusia tidak berdaya. Manusia bahkan tertunduk,
bahkan diperbudak, dan tidak punya daya untuk keluar dari sana. Sehingga di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, dikatakan di sana bahwa 1 Korintus 15 ayat 55 sampai ayat 57 dikatakan firman Tuhan, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Maut telah dikalahkan, sengat maut telah dikalahkan, dipatahkan oleh Yesus. Dan sekarang yang ada adalah Dia memberikan satu kemenangan bagi kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, itu sebabnya berbagai hal yang selalu ada membuat kita, dosa yang selalu membuat kita takut, dosa yang membuat kita seringkali tidak berdaya, dosa yang membuat kita seringkali merasa bahwa Tuhan itu sangat jauh. Dan kita menjalani hidup ini tanpa kekuatan. Tetapi puji Tuhan, oleh kuasa Yesus, kemenangan itu telah diberikan bagi setiap kita. Dan kita berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Dan biarlah apa yang Yesus telah lakukan bagi kita, Yesus yang telah berkarya di atas kayu salib bagi kita semua. Bahkan boleh dikatakan Dia berkata kepada maut, kepada setan, biarkanlah umatku pergi. Biarkanlah umatku atau dibebaskan. Dan itu telah dilakukan oleh Yesus bagi kita. Apakah lalu iblis, dosa itu sudah selesai dan tidak lagi mengganggu kita? Dia masih tetap mengganggu. Dia masih memperdengarkan suaranya dengan bentuk yang lain. Untuk menakut-nakuti dan memperdaya bila kita memberi kesempatan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa Yesus telah memberikan satu kemenangan bagi kita, maka kita akan tetap hidup dalam kemenangannya. Paulus pun dia katakan, aku telah mengakhiri, aku telah memelihara iman dan sampai ke garis finish. Biar ini juga menjadi deklarasi bagi setiap kita untuk mengakhirinya dengan tuntas sampai pada akhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan waktu saya serahkan kepada Bapak Pendeta Mus Arif untuk memimpin dalam perjamuan suci. Puji Tuhan saudara, kalau pada saat ini di hadapan kita ada perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, maka aku ada di dalam dia dan dia ada di dalam aku. Betapa indahnya persekutuan dengan Tuhan di tengah-tengah suasana yang tidak enak. Bahkan saat ini pun kita merayakan perjamuan suci dalam suasana yang lain kurang nyaman. Tapi yang penting adalah Yesus tinggal bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, selanjutnya, sebelum kita makan tubuh dan darah Yesus ini, firman Tuhan ngajarkan juga supaya kita koreksi diri. Kalau ada yang tidak benar, biar kita benahi. Minta ampun di hadapan Tuhan supaya Dia berkenan masuk dalam diri kita dan kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Salibnya, salibnya. Salibnya
pelayan perjamuan kiranya berkenan maju ke depan. Haleluya. Selamat mulia dosaku disucikan. Terimalah tubuh dan darah Yesus. Terimalah tubuh dan darah Yesus. Terimalah tubuh dan darah Yesus. Saya undang para penyanyi. Terimalah tubuh dan darah Yesus. Terimalah tubuh dan darah Mari kita mempersiapkan diri sebentar untuk menikmati berkat Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami naikkan syukur dan terima kasih padamu saat ini Tuhan. Karena Engkau baik di tengah-tengah suasana yang tidak enak, di tengah-tengah suasana yang tidak nyaman, yang menakutkan. Engkau memberikan kami janji akan menyertai kami senantiasa, kami di dalam Engkau dan Engkau di dalam Engkau, melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih oleh karenanya Tuhan, sebelum kami menikmati tubuh dan darah-Mu, kami bawa hati kami di hadapan-Mu. Engkau lihat hati kami, kiranya Engkau berkenan mengkuduskan kami sehingga Engkau layak dan mau tinggal di dalam diri kami sekalian. Oleh kuasa darah-Mu Kau kuduskan kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan marilah saudaraku, kita angkat roti Tuhan atau tubuh Kristus. Dan demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikan pada murid-muridnya dan berkata, ambillah, inilah tubuhku, makanlah. Kita percaya bahwa ini di dalam iman, di dalam penyembahan kami, di dalam doa kami, maka roti yang kami pegang adalah tubuh Kristus yang akan memberikan kekuatan dan kemenangan penyertaan bagi kami sekalian. Oleh karenanya dengan penuh rasa syukur, kami akan menikmati berkat yaitu tubuh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami makan roti Tuhan yaitu tubuh Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau ada menyertai kami sekalian. Terima kasih. Dan marilah kita angkat cawan Tuhan dengan tangan kanan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kami berterima kasih Tuhan, melalui persekutuan dengan darah-Mu, dosa kami diampuni Tuhan. Sehingga kami layak untuk datang menghampiri Engkau. Sehingga kami layak terima berkat-berkat penjagaan perlindungan Engkau Tuhan. Sehingga doa kami pun layak Engkau dengar dan Engkau jawab Tuhan. Terima kasih, Engkau baik, sungguh baik. Oleh karenanya
kami akan terima, sambut dengan penuh ucapan syukur. Darah Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minum santo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih, kami percaya saat ini adalah saat-saat yang indah, di mana di tengah suasana tidak nyaman, Engkau mau tinggal beserta kami. Dan Engkau memperbolehkan kami masuk hadirat-Mu bersama-sama dengan Engkau. Kekuatan, jaminan keamanan Engkau berikan. Nama Dikau dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengumuman gereja hari ini, setelah kita mengikuti Jumat Agung, kita boleh merasakan walaupun acara ibadah ini tidak seperti yang lalu-lalu, kita mengikuti perjamuan kudus di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi akan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan di tengah kita. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pengumuman pada saat ini masih tetap sama bahwa kita masih mengikuti ibadah online yang diselenggarakan oleh gereja. Ikutilah acara-acara ini hingga ini tetap menjadi semangat kita. Kita boleh dipersatukan, dipertemukan dalam ibadah online tersebut. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa di rekening BCA nomor 0374 340 723. Saya ulangkan, 0374 340 723 atas nama Nyo Jong Bi dan Supatmi. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di screen, bisa diulang, diputar ulang agar memastikan nomor dan namanya benar. Tidak ada pengumuman yang lain, kita tetap jaga kebersamaan kita, saling mendoakan walaupun dari rumah, tidak mengapa. Biar Tuhan yang akan segera melakukan segala apa yang terjadi saat ini menjadi sesuatu yang penuh dengan kemenangan bersama dengan Dia. Sekian pengumuman, terima kasih, Tuhan memberkati. Pengumuman gereja tanggal 12 April 2020. Bapak Ibu dan sekalian, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Ada satu kemenangan tentunya di dalam Minggu Kebangkitan itu. Saat hari Paskah ini bersama-sama kita boleh memiliki kemenangan. Pengumuman hari ini yaitu kita masih tetap dengan ibadah online kita sampai nanti ditentukan waktu yang akan datang. Kita masih bersama-sama berkomunikasi dalam ibadah online ini. Jangan lupa, ajak tetap tetangga, teman, siapapun yang tidak punya HP. Lebih-lebih Bapak Ibu lansia, ajak mereka. Ikuti ibadah online ini, rasakan hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, mungkin tidak banyak yang bisa kita kerjakan di rumah. Tapi mari tetap kita bisa saling berkomunikasi, saling menguatkan di dalam doa. Demikian pengumuman singkat pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan
Terima kasih Tuhan. Di tengah suasana yang kurang nyaman ini, di mana kami ibadah beda dengan biasa. Tapi saat ini kami nyaman karena Engkau memindahkan mezbah itu ke dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh rasakan hadirat Engkau. Dan saat ini bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan, kami mendoakan bangsa Indonesia yang Engkau kasih Tuhan. Biar Engkau tolong Indonesia ini. Biar Tuhan virus-virus yang benar-benar Tuhan ditakuti ini boleh Kau musnahkan. Dan Engkau memberikan Tuhan pemulihan kesehatan. Dan Engkau memberikan juga pertobatan bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan juga pimpinan negara yang ada. Berikan hikmat akal budi. Karena hal ini sulit bagi mereka untuk mengatasinya. Tapi kalau Engkau menolong, semuanya akan menjadi indah. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami pulang, mari Bapa, kiranya Engkau berkenan mengedangkan tangan-Mu. Tumpangkan atas kami satu persatu. Alirkan berkat dan kuat baru-Mu. Supaya sebentar kami boleh pulang dengan berkat kekuatan dari Engkau. Untuk hidup berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.